Alright everybody, welcome back again di altcoin update. So untuk altcoin update hari ini kita akan ngebahas Polkadot. Ini adalah hasil voting dari rekan-rekan sekalian di Telegram. Kemarin itu saya lupa ada yang request Gala ya kalau nggak salah. Jadi Gala, GRT, terus Polkadot sama Phantom. Nah Gala itu saya lupa masukin. Jadi nanti after kita update Phantom, saya bakal tanya lagi ke maksud saya after kita update Polkadot, kita bakal tanya lagi ke teman-teman terkait dengan update berikutnya, apakah Phantom, GRT atau Gala ya, between tiga ini. Nah teman-teman sekalian, thank you once again yang udah ngasih komen di kolom komentar video altcoin. Jadi saya tahu apa nih yang menjadi kebutuhan teman-teman untuk kita discuss, dan barangkali memang memiliki peluang di sana. Jadi kita bisa manfaatkan juga dari sisi tradingnya. Nah, terkait dengan Polkadot, saya cukup yakin biasanya yang request itu ngelihat dari jangka panjang ya. Dan saya pun ngelihat Polkadot ini harusnya adalah situasi terakhir kita update ke teman-teman di YouTube channel saya. Kalau misalkan saya lihat chart ini, ya biasanya saya jarang update sih. Kayak weekly itu paling jarang saya update. Karena memang biasanya lama dan ini kan adalah gambaran besar ya. Nah, satu yang perlu kita note adalah kita ngelihat, ini sekali lagi saya review ya buat teman-teman sekalian biar lebih istilahnya lebih detail analisanya. Jadi ini kita bahas sedikit dari sisi investor. Sebenarnya kalau misalnya buat teman-teman yang believe dengan Polkadot ya, at least bisa melewati masa masa bear market atau winter. Ini terakhir kali Polkadot nyentuh harga di kisaran $4,5, itu sebenarnya adalah opportunity paling terbaik ya kalau saya bisa bilang sih, melihat Polkadot sebelumnya reboundnya tuh dari sana. Jadi rally berjalan itu pertama kali initiationnya tuh dari $4,4 lebih kurangnya. Makanya di area ini tuh sebenarnya ada box lah, kita bilang kayak box abu-abu yang saya beri nama istilahnya dengan demand zone. Kenapa saya katakan demikian? Karena excessive demand atau kelebihan demand itu ada setelah range price ini. After that kita ngelihat dia belum pernah koreksi sampai ke level tersebut dan baru aja tersentuh level itu di sekitaran akhir tahun lalu. Nah, jadi memang sebenarnya berbarengan dengan kondisi Bitcoin. Begitu awal tahun rata-rata langsung pada rally dan mungkin mereka pada buyback ya, kembali masuk ke market after Desember ditarik-tarikin gitu. Nah, kalau lihat time frame weekly, satu concern saya adalah kita akan berhadapan dengan EMA 21 saat ini. Kalau misalnya closing pekan ini bisa di atas EMA 21, mungkin merupakan indikasi positif. Cuman harus ada catatannya ya teman-teman, kalau misalkan closing di atasnya cuman next week-nya dia turun lagi di bawahnya, itu sama dengan fake out. Dan kalau fake out berarti kita nggak valid katakan bahwa ini tuh sudah benar-benar ideal untuk dimanfaatkan. Tapi kalau, bukan dimanfaatkan, lebih tepatnya untuk dia naik atau rally lagi. Tapi kalau misalnya dia close di atasnya dan bisa bertahan di atasnya, maka ini akan menjadi indikasi yang sangat bagus. Yang sebetulnya agak kecil ya probabilitasnya. Karena mengingat posisi daripada Bitcoin sendiri juga belum begitu mendukung. Tapi setidaknya apapun indikasinya, walaupun terlihat positif ya, kita pasti akan sampaikan apa adanya ke teman-teman sekalian. Alright, so di time frame daily kamu juga bisa menemukan sebuah kondisi yang menarik sebetulnya. Jadi let me uncheck dulu salah satu. Di sini ya teman-temannya, kita coba masukin volume. Nah, bukan volume ya, RSI. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Sebenarnya kalau dari segi time frame daily, saya cukup yakin bisa terjadi yang namanya bullish divergence pada saat posisi di bawah terakhir ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat lowest price ini, dia create yang namanya lower low, tapi dari RSI-nya dia create yang namanya higher low. Pada dasarnya ini merupakan situasi yang dikenal dengan istilah bullish divergence. Dan per dia break dari recent high-nya, which is di sini, teman-teman bisa lihat dia break dari sana. Kemudian dikonfirmasi lagi ya dengan EMA terjadi bull cross 8 dan 21. Kemudian kita break juga dari area high level sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita berbicara soal trend market ya, namanya trend kan dia create lower high, lower low, lower high, lower low, lebih kurang kayak gini. Nah, posisi terakhir lower high, which is yang di sini, itu udah berhasil di break dengan kondisi kita saat ini. Nah, lebih kurangnya kayak gini teman-teman. Dapat ya bayangannya harusnya. Dan by the time ini terjadi, ini sebenarnya sudah tidak valid dikatakan sebagai downtrend lagi. Minimal, kita nggak bilang dia siap untuk bullish juga, tapi minimal dengan kondisi ini terjadi, kita bisa menyimpulkan bahwa ada kemungkinan
tekanan daripada sellers itu sudah mulai berkurang. Dan ya kita bisa ambil sedikit kesimpulan bahwa saat ini price mungkin aja holding di kisaran area 7,42 dolar ya, karena di sini kita lihat terdapat zona supply di mana rejection terjadi juga dengan kondisi yang sangat masif. Dan setelah dari tanggal 7 November itu, di sini kita baru pertama kali nih kembali menuju ke level tersebut. Dan menurut saya, kalau misalnya kayak gini, ini kita biasa bilangnya adalah fresh supply, yang artinya belum pernah dites sama sekali, umumnya akan memberikan rejection terhadap market. Dan wajar bila terjadi. Kalau misalkan itu terjadi, apa sih yang berpotensi terjadi pada si Polkadot? Maksudnya, by the time dia terkena rejection, apakah ini artinya dia langsung turun dalam lagi? Enggak juga, teman-teman ya. Kalau misalnya kita ngelihat rejection, berikutnya yang kita butuhkan adalah konfirmasi. Apakah Polkadot di sini masih memiliki momentum dari buyersnya? Dalam artian, buyers yang ada di sini, apakah mereka masih bersedia untuk beli walaupun harga Polkadot udah agak tinggi? Nah itu teman-teman ya, ingat harga bisa naik karena ada permintaan, dan permintaan itu kita ukur dengan melihat ya price action ibaratnya. Kayak sekarang nih posisinya, kalau misalnya harga seperti ini ya menurut saya jelas masih banyak gitu loh orang yang mau beli ya. Ibaratnya ada konfirmasi, kemudian ada break resistance sebelumnya ya, begitu pullback, wah break resistance become support, berarti saatnya beli, mereka masih mau beli ibaratkan. Nah sekarang posisi kita sudah mencapai area yang lumayan penting. Kasarannya mah ya teman-teman, ibaratnya nih bayangannya, kalau kalian beli di sini atau di sini, ini adalah area yang tepat untuk kalian take profit. Ini adalah targetnya gitu loh. Jadi by the time target profitnya tercapai, kalian pasti exit dong. Either sebagian position kalian secure, pada saat dia pullback, mungkin retest terhadap IMA 21, ya barangkali masih ada yang mau beli. Istilahnya seperti itu. Cuman kalau untuk saat ini, ya semakin tinggi harga, harusnya semakin sulit untuk perform dengan baik. Kecuali kita ngomongin suatu harga yang bisa membuat orang FOMO. Seperti misalnya contoh, teman-teman bisa cek di audio USDT hari ini. Audio hari ini naiknya tajam banget, signifikan. Ini time frame daily loh. Kebayang nggak 30 menitnya kayak gimana? Tuh, ya penguatan terjadi dalam posisi yang signifikan. Dan kalau ini yang kejadian ya, ini biasanya hal paling umum yang terjadi pada trader-trader awal ya, atau pemula kita bilangnya, itu FOMO ya, ngelihat harga naik tinggi pasti mereka akan masuk di tengah-tengah, masuk di atas, dan akhirnya mereka beresiko istilahnya menjadi likuiditas dari para pemain besar, dan itu yang sebetulnya sebisa mungkin kita pengen hindari gitu kan. Nah kalau misalnya lihat Polkadot saat ini, ekspektasi sementara adalah we can see another rejection, karena itu adalah fresh supply, tapi ekspektasinya adalah rejectionnya harus bagus, jangan sampai rejectionnya impulsif. Yang saya expect adalah rejection terjadi dalam kondisi yang korektif. Jadi misalnya dia ngetes nih terhadap area sebelumnya yang memberikan pergerakan cukup impulsif, ya aman gitu loh, jadi bisa ketahan baru dia nanjak lagi, ibaratnya kayak gitu. Sama aja kayak case-nya ya pada saat penurunan ya, kamu bisa lihat di sini dia turun mencapai area demand, wajar kalau misalnya ada reaksi, kemudian dia create lower high, baru kemudian dia turun lagi ya. Di sini juga sama. Oke, set dia retest lagi terhadap level sebelumnya, habis itu rejection. Nah sama ya teman-teman. Kalaupun pada saat uptrend, hal serupa juga bisa terjadi. Jadi ibaratnya kalau teman-teman lihat dia reject keras, jangan panik, karena itu bisa jadi malah merupakan opportunity untuk kalian re-entry lagi. Makanya kalau lihat posisi saat ini makin sulit untuk dimanfaatkan, kecuali teman-teman tipikalnya yang trading harian. Jadi kalau saya trading harian, mungkin saya akan lihat time frame yang lebih kecil, dan itu di time frame hourly. Pertama saya tarik dulu informasi yang penting, yaitu di 7,14 merupakan area resistance di time frame daily. Ya ini saya buat di 7,16 lah ya, di kisaran range price tersebut. Kemudian teman-teman bisa lihat juga bagaimana proses yang terjadi di time frame hourly-nya, dimana kalian lihat di sini terbentuk sebuah falling wedge, bisa diukur juga berdasarkan pole-nya, atau misalkan berdasarkan badan daripada si falling wedge-nya. By the time dia break, target sudah tercapai, artinya dia kembali lagi ke wedge bagian top daripada wedge pattern itu sendiri. Dan ya ini kita ambil kesimpulan nih, kita buat seperti ini. Intinya dia sudah break, pada dasarnya dia sudah create higher high. Di sini pun sama, dia kembali break, dia kembali create higher high. Nah kalau misalnya pada time frame 4 jam, itu demand zone-nya agak lebih dekat nih teman-teman. Kita bisa lihat ya, pergerakan impulsif itu setelah level ini dites. Jadi kamu lihat buntutnya, itu menghadirkan reaksi dari para pembeli. Jadi begitu dites ke level itu, begitu nyampe di level itu, bayangkan ada orang datang ke pasar, saya mau beli dong, ini nggak apa-apa harganya mahal, saya tetap beli, saya mau soalnya. Ini yang terjadi. Oke, kamu lihat harga impulsif naik,
dan berarti pembelinya di sini tuh banyak dibandingin orang yang jual. Makanya lebih besar demand daripada supply menyebabkan harga cenderung naik. Nah, berbicara soal situasi itu, kalau misalnya kamu katakan ini sebagai area demand-nya, berarti kan bayangan kita adalah barangkali harganya nyampe ke level itu masih ada yang mau beli. Dengan demikian, kalau masih ada yang mau beli, harganya masih bisa nanjak lagi. Nah, ibaratnya kayak gitu. Kalau misalnya di time frame 1 jam, kamu bisa menggunakan chart pattern, barangkali ada orang yang mau beli kalau misalkan dia break dari pattern tersebut. Atau, ya seperti yang saya katakan tadi, idealnya kita tunggu sampai market terkoreksi di demand area itu. Kalau misalkan di demand areanya dia slowing down, kamu ngelihat ada double bottom atau macam-macam lah candlestick pattern yang dikatakan bullish reversal pattern, ya mungkin bisa dipertimbangkan dengan catatan harus menggunakan stop loss. Kenapa demikian? Kenapa kita harus gunakan stop loss? Kenapa kita harus jaga posisi kita supaya aman? Mengingat time frame daily kamu udah deket dengan resistance-nya. Ya, kalau misalnya di tengah-tengah kamu ngarep dia naik sampai sini dan seterusnya, masih aman gitu. Tapi kalau misalnya sekarang kamu ngarep naik dikit, kalau dia turun bisa lumayan. Nah, itu kan sangat disayangkan. Itu yang sebenarnya harus diperhatikan oleh teman-teman sekalian. Jadi kalau buat saya saat ini biarkan dia turun dulu koreksi, atau misalkan dia membentuk semacam continuation pattern yang bisa memberikan kita idea bahwa oh, ternyata buyersnya masih kuat loh. Dia masih mau bertahan di level ini. Dia turunnya tuh pelan banget, berarti kan yang nge-sell tuh sedikit, tapi yang mau nahan harganya itu banyak. Dan in the end, ini yang kita expect bisa terjadi sehingga Polkadot bisa nerusin bisa nerusin penguatannya sampai mencapai targetnya. Nah, itu yang bisa menjadi pertimbangan teman-teman sekalian. Kalau dari sisi investor, ya terakhir beli di harga murah, ya tinggal tahan aja sampai potensi ke next bull run. Alright, so itu dia teman-teman untuk update saya seputaran Polkadot. Mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan yang cukup clear buat teman-teman semua yang nonton video ini. Kalau kalian suka dengan kontennya, make sure kalian leave like button dan jangan lupa mampir ke Telegram kita juga. Plus, saya mau inform di video ini bahwa Advance Group udah open lagi untuk periode bulan Februari. So if you guys want to join, make sure klik link di deskripsi dan sampai ketemu lagi di update untuk Bitcoin nanti malam. Thank you so much guys for watching and I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Cheers. Bye bye.